Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah Nurul Hilda, yang kedua Pelia Pebisara, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Nadia Arta Septia. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran dan fungsi Ormas dan LSM di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru, serta mahasiswa dan politik di Indonesia. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, keduanya juga memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Di Indonesia, keberlangsungan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pembentukan Ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Kemunculan Ormas dan LSM tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, di mana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah. Di era demokrasi baru ini, Ormas dan LSM mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6 dikatakan bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana 1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi. Kedua, sebagai pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Ketiga, sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Keempat, sebagai pemberdayaan masyarakat. Kelima, sebagai pemenuhan pelayanan sosial. Yang keenam, sebagai partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan fungsi tersebut, Ormas dan LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas dan LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat, Ormas dan LSM berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Contoh dari peran ini diambil oleh LSM yang bergerak di bidang lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, yang salah satu kontribusinya yaitu menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, peran Ormas dan LSM yang terhitung paling mendasar adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintah juga memiliki tujuan yang sama. Sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan, di samping fokus pada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga banyak Ormas dan LSM yang mendukung pelaksanaan program pembangunan secara luas dan beragam.
Sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan, Ormas dan LSM dapat berperan dalam mengawasi proses pembangunan. Dalam upaya membangun pemerintahan yang responsif terhadap tuntutan masyarakat, LSM juga turut terlibat dalam dialog-dialog dengan birokrasi. Pemerintah dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Pemerintah kemudian dapat meneruskan tuntutan tersebut dalam kebijakannya. Turut aktif memelihara ketertiban dan keamanan. Ormas dan LSM harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan tindakan atau perilaku meresahkan masyarakat. LSM sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan serta ikut menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial. Eksistensi dan kredibilitas menjadi tantangan sendiri bagi Ormas dan LSM dalam memberikan bantu untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka selanjutnya berjalan sesuai dengan karakteristik organisasi yang menjadi keunggulan mereka, yaitu berorientasi, independen, kompeten, profesional, fleksibel, dan memiliki jaringan organisasi yang luas. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Ormas dan LSM dapat dilalui dengan menguapkan dan meningkatkan sumber daya anggota untuk menciptakan efektivitas, menjaga organisasi tetap bersih dari tindakan korupsi, dan peka pada setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Peran mahasiswa dalam sosial politik untuk mewujudkan Indonesia lebih maju. Sebagai seorang pemuda, mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Di antaranya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, menurut UU Kepemudaan, para pemuda dan juga mahasiswa harus mampu berperan sebagai agen opken, sosial koptom, dan ikosoptom. Peran mahasiswa sebagai agen opken atau agen perubahan-perubahan yang dimaksud ialah perubahan ke arah yang lebih baik positif. Perubahan dalam diri sendiri merupakan hal utama yang harus diubah. Dengan mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi terjadi pembaruan. Peran mahasiswa sebagai sosial kultur dengan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, dengan berbagi bantuan moral dan materi kepada masyarakat dan bangsa. Dan peran mahasiswa yang terakhir ialah Irostok, berarti mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang akan menggantikan generasi yang sebelumnya. Mahasiswa haruslah aktif di bangku perkuliahan untuk mengembangkan soft skill dan skill untuk menjadikan calon pemimpin masa depan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.